Wes delok. Lho wes toh? Loh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ferry, tetap di channel Ferry's Farm. Dan pada pagi kali ini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman, ini jam 7 pagi, matahari masih agak malu-malu ini teman-teman. Bagi kalian yang mau sholat duha atau setelah sholat duha, kalian bisa menyimak channel ini. Ini dalam keadaan gerimis teman-teman ya. Gerimis. Hujan tidak berarti mendung saat ini, itu temanya. Ini pada kesempatan kali ini adalah kondisi dimana kandang yang kemarin kita panen kohinya, kita taruh di sini sebelah itu, ketutupan terpalnya teman-teman ya. Ini kita panen dan kita ganti gergajinya. Jadi kondisinya seperti ini teman-teman. Nih kondisi setelah panen. Ini kondisi dimana kemarin selama 2 bulan itu kan belum dipanen, terus dikerui, terus akhirnya sekarang sudah panen, kondisinya seperti ini. Jadi memang benar-benar memakai gergajen. Kalau kemarin terlihat hitam di video-video sebelumnya, itu karena memang sudah tercampur dengan kotoran dan urin. Seperti itu teman-teman. Terus selain itu kita juga kami juga akan memperlihatkan ini kondisi palung pakan ini sangat bersih dan mereka tenang. Ini kondisi belum dikasih makan ya teman-teman di pagi hari ini. Ini membuktikan bahwa pakan yang kita berikan ini sudah cukup cocok. Selain itu, setelah mengalami proses evaluasi, kami juga menyimpulkan untuk kos dan kebutuhan porsi makan itu sudah cukup. Untuk rata-rata di sini memakai 1,1 kilo di sini setelah evaluasi ya teman-teman. Jadi takaran pakan itu ada setelah dikasihkan, lalu kita evaluasi berapa kosnya, kemudian berapa kebutuhan perharinya, seperti itu. Terus ini teman-teman, ini yang kita ceritakan kemarin, yang mau kita servis ini sudah kita cukur semua. Nah, ini ada 2 ekor, yang itu Texel namanya Tesi, yang ini Merino namanya Timmy. Ini teman-teman ya, ini sudah kita cukur, kita lihat ternyata tulang pinggul dan tulang punggungnya ini kelihatan. Jadi ini nanti BCS-nya biar bagus kita servis lah di sini. Terus kemudian ini teman-teman di bagian sebelah kanan. Nah ini juga ada ini beberapa dorper. Ini ada 1 dorper dan 1 dorper jantan dan 3 betina ya, dorper. Kemudian juga ada yang sebelah kiri itu Texel. Nah ini dari ada 12 ekor ini yang 8 ada titipan, yang 2 titip untuk dikawinkan dengan dorper, sedangkan yang dorpernya ini dititipkan karena kandang dari pemiliknya sedang direnovasi, seperti itu teman-teman. Nah untuk penitipan domba di sini perharinya kita tarif Rp3.000, seperti itu. Terus kembali lagi ke pakan tadi. Pakannya kok bisa kosnya berapa, seperti itu. Terus feed intake kok bisa 1,1 kilo. Kita menggunakan pakan dengan serat 50% sampai 60% yang terdiri dari 30%-nya adalah rumput. Bisa pakai rumput odot atau rumput pakcong atau gama umami bisa. Kalau di sini kita pakai odot dan pakcong teman-teman. Kemudian serat yang 30% adalah serat kering teman-teman. Serat kering itu bisa berupa, kalau di sini ya itu memakai tumpi jagung. Sebentar teman-teman ya, haus. Pakai tumpi jagung ya 30%, kemudian 40%-nya saya pakai konsentrat produk kita sendiri. Kemudian difermentasi menggunakan probiotik yang sinkron. Lah probiotik yang sinkron itu biasanya probiotik yang intinya kan ini nanti makan masuk ke rumen. Lah kita buat dari rumen seperti itu dan kita kembang biakkan. Kemudian substrat asli probiotiknya kita kasih juga, kita pakai oligosakarida dan megatherium. Seperti itu teman-teman. Terus selain itu nanti diaplikasikan untuk ternak kita sendiri dan juga untuk ternak mitra
bagi teman-teman yang ingin mendapatkan tadi probiotik, pakan dan probiotik itu juga bisa beli dari kita. Probiotik dan prebiotik itu juga bisa beli, harganya cukup murah dan cukup hemat pemakaiannya, seperti itu. Ini hasilnya seperti ini. Terus kita lihat ke sebelah sini teman-teman. Ntar teman-teman ya, kita sebat. Tenang. Di sini kita juga ada ini, ada premix teman-teman. Ini premix kita ini khusus formulasi, kita pesen ini khusus formulasi untuk domba dan kambing. Ini jadi mulai dari vitamin, mineral, terus enzim, terus beberapa penunjang seperti carcass modification, seperti CR organik itu juga ada seperti itu. Jadi untuk menunjang pertumbuhan dari si domba tersebut hingga terjadi seperti ini. Ini beberapa domba ini sudah ada yang bunting, beberapa juga sudah ada yang bagus body score-nya seperti itu. Terus untuk minuman sendiri kita tidak mencampuri apa-apa, cukup menggunakan air biasa seperti itu yang sedang diminum ya teman-teman ya. Terus sedang diminum tuh kita menggunakan nipple yang disalurkan oleh tandon. Dari tandon disalurkan melalui pipa-pipa. Ini kita pakai pipa 3/4 dim ini teman-teman. Gini. Alasan mengapa pakai nipple itu dulunya kan saya sebenarnya pakai talang air. Pakai talang air, kemudian setiap pagi hari seperti ini ada kegiatan kita harus membersihkan. Jadi sisanya itu kan mesti kotor dari kotoran makan yang nempel di mulut, kan nempel di air juga. Jatuh ke air, paginya kita bersihkan. Jadi ada proses pembuangan air. Kalau seperti ini, kalau misalnya kotor kita tinggal gesut tok, ini seperti ini. Ini tinggal gesut, bagian yang kotor seperti itu nanti digesut pakai spons sudah bersih lagi. Untuk nipple ini memang diformulasikan untuk asli untuk domba. Asli untuk domba dan kambing. Seperti itu. Terus mekanisme kerjanya ketika disentuh baik ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang itu bisa keluar air seperti itu teman-teman. Nah itu ya. Tuh untuk harganya sendiri 200.000 teman-teman. Bisa didapatkan juga di Veris Farm atau mungkin beli di toko-toko online juga ada. Seperti itu. Terus kita juga menyediakan minuman galon itu tuh. Dan diminum. Bos, kok sing dipakani kono sik ya? Bar iki lho. Sing kono pakan ono sik kuwi kok nganune tak jupuk. Apa diterke? Nah, ini teman-teman. Ini teman kita ini, bos kita namanya Grady. Ini kita arahkan untuk memberi pakan yang di daerah sana tadi yang ada lampunya. Nah, rencananya itu nanti akan kita kirim ke Bojonegoro pagi ini. Mungkin jam 9 pagi. Nah, setelah dikasih makan agar nanti ketika melakukan perjalanan tidak terjadi kegiatan semaput domba-dombanya seperti itu teman-teman. Terus setelah itu ini tadi ya teman-teman yang penasaran grajennya bener grajen apa enggak, ini kita bandingkan yang sebelah sini kan, ini yang udah kita ganti 3 hari yang lalu. Kita udah ganti 3 hari yang lalu, sudah berubah warna teman-teman. Udah berubah warna. Ini seperti ini, tapi masih kering seperti itu. Dan kita pakai grajen apa? Kita pakai grajen serbuk singon. Kita pakai grajen serbuk singon teman-teman itu. Nah ini Mas Grandi mau ngasih pakan. Ini yang kita spill di awal tadi. Pakannya pakai pakan 30% memakai rumput. Terus 30% lagi pakai serat berupa kering. Terus 40% kita pakai konsentrat seperti itu. Konsentratnya pakai yang rendah saja karena memakai banyak. 40%-nya dari ransum itu konsentrat seperti itu teman-teman. Nah ini kita lihat teman-teman, perwujudannya seperti ini. Ini ya. Ini ada rumput, ada konsentrat kering, ada serat kering. Serat kering kita pakai tumpi jagung. Kalau di sini tumpi jagung ini yang kayak jungle ini ya. Ini terus beberapa kita
pakai konsentrat. Wes gitu tok, gampang. Terus difermentasi pakai probiotik dan prebiotik itu tadi. Bisa kita juga menyediakan kalau membutuhkan. Kalau misalnya jaraknya jauh, terkendala ongkos, ya bisa beli di daerah setempat. Untuk merek bebas, semua yang dijual itu bagus biasanya. Terus tambah premik, sudah ini kita kasih makan. Kita kasih makan ini nanti kita cek timbang ya, Mas Gendi ya. Ini kita cek timbang ini dulu. Kita nolkan. Kita cek timbang, kita nolkan. Di sini. Nunggu loading dulu. Ini berarti 0,86 kita nolkan. Nah, kita nolkan ya. Terus kita isi di sini. Ini yang sini ada ditimbang. Oke. Kita timbang, nanti pakannya juga kita timbang. Ini konsumsinya berapa untuk pagi ini bagi mereka, seperti itu. Ini beberapa udah terpancing untuk bau aroma. Memang kalau bau aroma dari pakan fermentasi itu memang khas. Jadi untuk domba yang mengandalkan indera penciuman dan pendengaran yang lebih kuat itu akan lebih peka untuk masalah bau dan pendengaran, seperti itu. Jadi ini nanti udah siap, ini disiapkan, terus ditaruh di tempat timbang. Ini ya teman-teman. Nih kita timbang dulu untuk ngecek konsistensi dari pemberian pakan. Nah, ini ada 8 kilo teman-teman. Tuh 8 kilo. Nah, ya sip, 8 kilo pagi ini untuk domba-domba ini. Domba-domba 4 dorper, terus 4 Texel jumbo. Apa? 4 Texel jumbo. Ini minuman saya nanti kenapakan teman-teman. Ini 4 Texel jumbo. Terus ada 2 daerah Texel ya, berarti udah ada 10. Terus 1 domba priangan. Dan 1 lagi domba Texel biasa, berarti ada 12 ekor. 8 kilo itu nanti untuk 12 ekor yang dimana terdiri dari beberapa domba jumbo-jumbo ini ya. Untuk dorper sendiri mereka membutuhkan pakan sangat banyak teman-teman. Nah, seperti ini kita lihat kelahapannya mereka tuh. Nah, ini sangat lahap ya teman-teman. Kita cek itu dibersihkan. Ada kotoran yang ada di palungan perlu dibersihkan. Nah, satu-satunya yang perlu dibersihkan di sini adalah kotoran teman-teman. Kalau pakan sendiri yang membersihkan mereka, jadi mereka hanya butuh bantuan untuk membersihkan palungan dari kotoran. Untuk makan langsung dihabiskan. Ini juga dibantu yang ini. Nah, ini kita lihat, ini dorper dan indukan ini mereka makan di sini juga, karena memang ini adalah kandang isolasi sementara, seperti itu. Kita kasih makan dulu teman-teman, karena nanti ketika dalam perjalanan tidak terjadi kegiatan semaput itu tadi. Dan itu dilanjut ke dalam, nanti dikasih makannya. Ini belum banyak yang terprovokasi oleh bau makanan, karena memang makanan di sini tuh sangat mengenyangkan. Seperti itu. Kita lihat. Terus kita lihat di sini. Ini nanti, lah ini kita lihat seperti ini teman-teman. Rencananya karena memang kita agak diam gini, ini nanti buat thumbnail teman-teman. Nah ini tak kasih ilmu YouTube sedikit-sedikit teman-teman ya. Tuh. Kita lihat kelahapannya. Inilah domba-domba.
Kita kembalikan ke kameranya ke istri kita. Oh, istri saya. Yo Pak. Dipendeli teman-teman. Tuh ya. Terus ini untuk perkembangan sapian juga bagus. Ini jadi pakan ini bisa untuk breeding. Tuh contohnya ini ada sapian ini. Ini sapian dari kita sendiri dari hasil perkawinan teksel dan komposit. Terus yang itu kecil-kecil itu juga produk kita sendiri, jadi aman untuk breeding, susu tetap keluar seperti itu karena kita memang tidak menggunakan molase dan garam. Yang biasanya bahan-bahan tersebut itu orang-orang menakarnya angger ngawur teman-teman. Takarannya tidak tertakar seperti itu. Jadi akan mengakibatkan biasanya ada yang fermentasi yang bikin keguguran loh. Teman-teman loh, ada yang bilang gitu. Terus nak ditanya siapa yang bilang, mesti ya katanya gitu. Nah itu kan dari kata-katanya itu menimbulkan isu bahwa pakan fermentasi itu tidak baik untuk breeding domba. Sedangkan kalau kita pelajari dalam proses dia sendiri, mereka itu di rumen itu juga mengalami proses fermentasi karena memang memanfaatkan bakteri yang ada di 4 rumen seperti itu teman-teman. Tuh. Terus apalagi ya ini, minum sudah, alas sudah, ngasih makan itu tadi sudah, mengapa didahulukan, ditimbang juga sudah tadi 8 kilo untuk 12 ekor teman-teman. Tuh jadi nanti kalian bagi sendiri. Nah untuk yang sebelah sini ini cukup nanti 1, 2, 3 untuk 24 ekor. Ini 3 bak seperti itu. Tapi ini masih dilakukan pembersihan palung dari kotoran-kotoran hewan. Udah ya? Udah capek? Belum? Sudah? Ya. Oh ini, oh iya, untuk grajin tadi kan ada yang tanya, harus diingatkan sama istri saya teman-teman. Apa harus pakai kayu sengon? Sebenarnya gini, pemakaian kayu sengon ini tadi kan seperti yang sudah saya tuturkan di video-video sebelumnya. Pemakaian ini karena satu, faktornya ada dulu, terus delalah kita pakai, kita cocok, ya wes kita lanjut seperti itu. Lah untuk teman-teman yang misalnya kesulitan pakai kayu sengon, kalian bisa memanfaatkan serbuk lainnya. Intinya satu, ini kan untuk mempertahankan kekeringan agar tingkat kekeringan agar mereka tetap nyaman berada di dalam kandang. Jadi kandangnya tidak dalam kondisi becek seperti itu loh. Itu wes gitu saja mungkin ya untuk hari ini. Kita akhiri dulu, nanti misalnya ada beberapa pertanyaan yang terlewat bisa diulangi lagi, bisa lewat komen atau WA, seperti itu aja, mudah. Sekian dari saya, dari sini saya Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.